Salam sehat, perkenalkan saya Nimade Dwi Purnamayanti, saya adalah dosen program studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bidang keahlian saya adalah asuhan kebidanan, terutama asuhan kebidanan kehamilan. Sehingga pada jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, saya tidak hanya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan pada program studi Diploma 3, tetapi juga mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan merupakan mata kuliah inti pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan dengan penempatan pada semester 3. Mata kuliah ini dengan bobot 5 SKS, terdiri dari 2 SKS pembelajaran teori dan 3 SKS pembelajaran praktikum. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya, didasari pada konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta evidence base dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan pada akhir pembelajaran mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan, yang kedua menjelaskan fisiologi kehamilan dan organogenesis, selanjutnya menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil, menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil, menjelaskan pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil, menjelaskan deteksi dini, penyulit dan komplikasi dalam kehamilan, menjelaskan aspek legal, etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kehamilan, menerapkan komunikasi efektif dan konseling dalam asuhan kebidanan, menerapkan asuhan kebidanan dengan pendekatan problem solving, critical thinking, dan dalam skenario kasus kebidanan, kemudian menerapkan pendokumentasian dalam asuhan kebidanan, menjelaskan metode komplementer dalam asuhan kehamilan berbasis budaya bayi, menjelaskan PPAM pada ibu hamil di daerah bencana, menerapkan IPA dan IPC dalam pelayanan antenatal terpadu, dan terakhir adalah menerapkan evidence base dalam asuhan kehamilan. Adapun materi perkuliahan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yaitu konsep dasar asuhan kehamilan, fisiologi kehamilan dan organogenesis, perubahan yang terjadi pada ibu hamil, ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil, kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil, deteksi dini penyulit atau komplikasi dalam kehamilan, etika dan kewenangan dalam asuhan kebidanan, komunikasi efektif dan konseling dalam asuhan kebidanan, asuhan kebidanan dengan pendekatan problem solving, critical thinking dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan, pendokumentasian dalam asuhan kebidanan, metode komplementer dalam asuhan kehamilan berbasis budaya Bali, PPAM ibu hamil di daerah bencana, IPE dan IPC dalam pelayanan antenatal terpadu, dan terakhir adalah evidence base dalam asuhan kebidanan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan kuliah, diskusi maupun praktikum. Metode pembelajaran dilaksanakan dengan metode student center learning, diantaranya adalah small group discussion, case study, demonstrasi, coaching, dan lain sebagainya. Mahasiswa juga diberikan informasi referensi yang dipergunakan dengan harapan mahasiswa dapat mempersiapkan diri serta menambah wawasan pengetahuan melalui referensi-referensi yang terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan. Adapun referensi yang dipergunakan dalam mata kuliah ini adalah Farney Midwifery, Panduan Praktis Pelayanan Antenatal Maternal Neonatal, William Obstetry, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Jilid 1 dan Jilid 2, serta untuk praktikum referensi yang dipergunakan yaitu modul praktikum asuhan
kehamilan yang ditulis oleh Dharma Patmi dan kawan-kawan. Berikut ini saya jelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Teknik pembelajaran yang saya lakukan meliputi Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Pada awal perkuliahan, mahasiswa sudah diberikan kontrak perkuliahan dengan harapan mahasiswa dapat memahami materi yang akan dipelajari, jadwal, metode perkuliahan, serta sistem penilaian yang akan dilakukan. Perkuliahan dilaksanakan di kelas, sedangkan praktikum dilaksanakan di laboratorium jurusan kebidanan. Metode yang dikembangkan adalah metode student-centered learning dengan harapan dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa, mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, serta menjalin komunikasi yang baik dalam kelompok maupun kemampuan berbicara di depan publik melalui presentasi. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan di dalam kelas, mendorong mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dan mengembangkan rasa percaya diri mahasiswa. Interaksi juga dilakukan selama kegiatan praktikum di laboratorium, mendorong mahasiswa untuk melakukan praktik secara mandiri, mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Penilaian dilakukan pada pembelajaran teori maupun praktikum. Pembelajaran teori berupa proses dan hasil. Proses dinilai berdasarkan kehadiran, keaktifan, serta tugas. Sedangkan hasil dilaksanakan penilaian berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian untuk penilaian proses itu sebanyak 60%, sedangkan untuk penilaian hasil itu memperoleh bobot sebanyak 40%. Pembelajaran praktikum dinilai berdasarkan juga proses maupun hasil. Proses dinilai dari kegiatan dan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan praktikum, serta tugas-tugas yang dilaksanakan selama kegiatan praktikum. Sedangkan hasil dinilai dengan melakukan ujian akhir praktikum untuk menilai ketercapaian keterampilan ataupun sikap yang dipersyaratkan dalam mata kuliah. Penilaian teori menggunakan instrumen berupa naskah soal, rubrik penilaian keaktifan dan kehadiran, rubrik penilaian tugas kelompok dan atau tugas mandiri, kemudian instrumen penilaian praktikum menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja praktikum dan penilaian laporan praktikum. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran praktikum di laboratorium dengan materi pengumpulan data objektif pada kunjungan awal ibu hamil. Materi ini merupakan materi dari pertemuan ke-9 dengan tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat menerapkan asuhan kebidanan pada kunjungan awal kehamilan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Iya, jadi tadi setelah sesi teori, sekarang kita pindah ruangan untuk melakukan sesi praktikum ya pada mata kuliah apa? Iya, biar nggak salah ya. Oke, ini sudah semua sampai di sini belum? Sudah, bener yakin? Nggak ada yang nyangkut? Nggak ada ya? Biar yakin ya, kita hitung aja. Di sini kan 30 ya mahasiswanya ya. Coba hitung dari sini nanti sampai belakang. Kita hitung 30 apa enggak? Silahkan. Ya, ini sudah lengkap ya. Sekarang 30 mahasiswanya. Nah, jadi hari ini kita dalam mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan melakukan seksi praktikum untuk belajar tentang bagaimana melakukan pengumpulan data objektif dalam rangkaian kegiatan manajemen kebidanan pada kehamilan, terutama pada ibu hamil dengan kunjungan pertama. Ya, jadi kalau kita ingat lagi manajemen kebidanan itu langkahnya ada beberapa ya. Langkah yang pertama apa? Masih ada yang ingat? Pengumpulan data. Ya, jadi pengumpulan datanya ada data subjektif dan ada data objektif. Nah, ini yang akan kita lakukan
saat ini. Nah, selama nanti 170 menit ke depan kita akan melakukan sesi praktikum, karena tadi teorinya sudah kita lakukan di kelas, sehingga hari ini kita tinggal mencoba ya bagaimana mempraktikkan pengambilan data objektif pada ibu hamil kunjungan pertama. Ya. Oke. Nah, setelah itu karena ini sesi pertama untuk praktikum, nanti akan ada sesi praktikum berikutnya. Nah, sesi praktikum berikutnya nanti baru akan kita melakukan langkah manajemen kebidanan yang kedua, ketiga, keempat, sampai dengan terakhir langkah yang ketujuh. Begitu ya. Jadi mahasiswa nanti diharapkan setelah selesai perkuliahan ini dapat mempraktikkan bagaimana pengambilan data objektif pada ibu hamil kunjungan pertama. Baik. Nah, sebelum itu, karena tadi sesi teori sudah ya, jadi kita sudah belajar bersama tentang apa saja sih pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil, terutama yang baru datang pertama kali ke fasilitas kesehatan. Data apa saja? Aduh, banyak nih. Ya, silahkan. Baik Ibu, mohon izin menjawab. Saya Dwi, NIM Pemda 006, mohon izin menjawab. Ada 5 pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan vital sign, yang kedua itu adalah pemeriksaan antropometri, yang ketiga itu ada pemeriksaan fisik umum, yang keempat itu pemeriksaan khusus kehamilan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Terima kasih Ibu. Oke, bagus sekali. Namanya siapa? Dwi. Oke, Dwi, nomor NIM? NIM 006. Oke, Dwi ya. Baik, tadi Dwi sudah menyebutkan. Ada yang lain yang tertinggal oleh Dwi? Sudah lengkap semua? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi tadi ada pemeriksaan vital sign. Yang kedua, pemeriksaan antropometri. Kemudian fisik umum. Selanjutnya, pemeriksaan khusus kehamilan dan pemeriksaan penunjang. Baik. Nah, kelima pemeriksaan ini tentu ada kapan kita melakukan ini, kapan kita melakukan pengambilan data yang lain. Tentu ada syaratnya. Nah, itu tentu kita sudah pelajari tadi. Nah, sekarang saya ingin refresh lagi sedikit ingatan kalian. Saya sudah tadi teori. Saya akan kasih kasus, misalnya seorang ibu hamil datang pertama kali ke fasilitas kesehatan. Nah, setelah anamnese, tanya-tanya, ternyata ibu ini hamil anak pertama, belum pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Kemudian setelah hasil anamnese yang lain, kita mendapati bahwa ibu hamil pada umur kehamilan 32 minggu. Ya. Nah, saya ingin tahu nih, kalian masih ingat nggak pemeriksaan apa saja yang perlu kita lakukan? Apa saja? Pemeriksaan lila, oke. Lagi? Abdomen palpasi, oke. Apa lagi? Refleks hammer, oke. Refleks hammer ya? Refleks patella, bukan refleks hammer. Oke, selanjutnya? Genitalia, terus? Lila, terus? Payudara, oke. Ekstremitas. Jadi semua ya, semua. Jadi pemeriksaan tanda vital, iya. Antropometri tinggi badan, berat badan, iya. Kemudian pemeriksaan fisik umum, inspeksi pada ke seluruh tubuh dilakukan. Kemudian pemeriksaan terkait kehamilan itu pemeriksaan palpasi abdomen, kemudian pengukuran tinggi fundus dilakukan, kemudian pemeriksaan DJJ juga dilakukan. Untuk sesi praktikum nanti kalian sudah dapat ya, penuntun belajar sudah bawa semua? Sudah, ya sudah bawa semua. Nah itu di penuntun belajar, satu persatu langkah-langkah sudah dijelaskan, dan tadi juga kita sudah diskusikan langkah-langkah tersebut. Saat ini saya akan mencoba melakukan ke seluruh langkah dari nomor 1 sampai nomor berapa ya, saya lupa. 28 atau 27? Ada 27 langkah ya. Saya akan melakukan langkah dari nomor 1 sampai langkah nomor 27. Tetapi saya tidak akan breakdown, artinya saya tidak akan berdiskusi dengan kalian. Nanti kalian yang melihat bagaimana prosedur pemeriksaan dari awal sampai akhir. Nanti saya akan hadirkan satu orang model sebagai pasien,
komunikasi juga saya akan lakukan dengan pasien, Anda harus mencatat. Ya, kalian harus mencatat hasil pemeriksaan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini akan menjadi bekal Anda untuk melakukan tindakan langkah manajemen kebidanan selanjutnya. Begitu ya. Jadi hasil pemeriksaannya harusnya dicatat sehingga nanti kita bisa melakukan langkah manajemen kebidanan selanjutnya. Oke, begitu ya. Nah, setelah itu, setelah saya selesai melakukan tindakan pemeriksaan atau pengambilan data objektif secara keseluruhan, kemudian kita akan breakdown satu persatu. Terutama karena mata kuliah sebelumnya Anda sudah belajar tentang pemeriksaan antropometri, sudah kan ya? Sudah. Kemudian pemeriksaan tanda vital sudah belum ya? Sudah ya. Jadi itu kita tidak akan diskusikan saat ini. Tapi khusus hanya pemeriksaan kehamilan yang akan kita breakdown satu persatu, langkahnya detail bagaimana melakukan sehingga nanti Anda bisa mencoba sendiri dan bisa melakukan tindakan dengan tepat. Begitu ya. Ya, jadi tadi sudah disaksikan ya bagaimana melakukan pengambilan data objektif dari langkah 1 sampai langkah ke-27. Nah, sekarang kita akan breakdown satu demi satu langkah, terutama pada langkah pemeriksaan khusus pada kehamilan, yaitu pemeriksaan pada payudara, kemudian pada abdomen, inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Ya, tangannya ada di sisi kanan dan sisi uterus. Dorong perlahan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sampai ketemu di suprasimfisis. Ini akan menentukan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan. Ya, satu kali lagi, tekniknya adalah tangan berada di sisi kanan dan sisi kiri uterus, kemudian kita dorong perlahan. Dorong ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, sampai tangan kita perlahan-lahan mulai ke bawah terus sampai di suprasimfisis. Nah, hasil pemeriksaannya adalah konvergen, sejajar, divergen. Konvergen artinya jari-jari mendekat, sejajar, lurus, ya. Kemudian divergen, jari-jari menjauh. Kalau yang konvergen ini kemungkinan tangan kita bisa ketemu. Bisa enggak ketemu? Ini sama-sama mendekat, tetapi bisa ketemu, bisa enggak. Kalau ketemu artinya ya belum masuk PAP. Bagian terendah janin belum masuk PAP. Kalau konvergen tidak bertemu, sebagian kecil masuk pintu atas panggul. Yang ini sebagian masuk PAP. Yang ini sebagian besar masuk PAP. Jelas ya? Oke. Ada diskusi, pertanyaan? Ya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Laras, NIM 009. Jadi tadi saya izin bertanya saat pemeriksaan Nike, khususnya Leopold 1, 2, 3 Nike, kakinya ditekuk Ibu, tapi di Leopold 4 kakinya diluruskan. Itu tujuannya apa Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya kritis sekali ya. Kenapa kok kakinya ditekuk kemudian diluruskan? Nah, pada pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3 kita akan melakukan palpasi. Palpasi itu meraba bagian apa yang ada di uterus. Sehingga kita memerlukan dinding perut yang tidak terlalu tegang. Kalau kita kakinya diluruskan, dinding perut akan tegang. Ini akan susah melakukan palpasi. Kehamilan pada kunjungan awal. Pada umur kehamilan ibu 32 minggu. Ada diskusi sekali lagi, pertanyaan? Enggak? Oke, cukup. Berarti selanjutnya saya minta salah satu dari kalian untuk mencoba melakukan pemeriksaan.
Silakan, siapa yang mau coba? Oke, Chandrika, silakan. Baik, terima kasih Chandrika. Ya, tadi Chandrika sudah mempraktekkan ulang bagaimana melakukan pemeriksaan kehamilan, pengumpulan data dari tanda vital, kemudian antropometri juga, kemudian pemeriksaan fisik umum, dan juga pemeriksaan khusus kebidanan. Ya, baik. Apa yang dirasakan Chandrika? Oh, nervous. Ya, karena dilihat sama teman-temannya ya. Tapi secara umum Chandrika sudah bagus sekali ya, step-stepnya oke banget. Ya, jadi tidak ada yang terlewat, cuman tadi beberapa hal perlu mendapatkan penekanan, terutama pada pemeriksaan khusus kehamilan. Ya, Chandrika kalau saya lihat teknik tangannya untuk lepot 1 pada saat pemeriksaan tinggi fundus dengan metilen juga gini, nggak boleh. Karena geli, ya, geli itu untuk ibu. Tangannya tap, 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 ya, dorong, 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 dorong. Tidak begini, ya. Kalau menggunakan ujung-ujung jari ini akan geli ibu, jangan. Tap, dorong sedikit, perlahan-lahan naik, dorong sedikit, sampai di fundus. Gitu ya Chandrika ya, untuk pemeriksaan tinggi fundus menggunakan pita ukur, maupun tadi dengan lepot sapu, itu saja. Yang lainnya sudah oke. Oke, ya. Baik, sebelum kita akan ke kelompok kecil, adakah yang masih perlu didiskusikan? Cukup? Cukup ya, oke, baik. Selanjutnya kita akan berlatih bersama. Silakan bagi kelompok, ada 5 kelompok, kayaknya sudah dibentuk ya? Sudah, oke. Jadi masing-masing kelompok akan berlatih, 1 orang sebagai pasien, 1 orang sebagai pemeriksa, kemudian 1 lihat pandu temannya untuk melakukan tindakan pemeriksaan pada ibu hamil kunjungan awal. Kasusnya boleh pada umur kehamilan 30 minggu, 28, silakan ditentukan. Ada pertanyaan? Tidak cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, ayo kita ke ruangan sebelah.
Ya, tadi semua sudah sempat melakukan latihan ya? Masih ada yang tertinggal di sebelah? Masih. Oh, masih. Oh iya, bro. Ya, baik. Jadi semua sudah balik ke sini lagi. Jadi kita sedikit diskusikan apa yang sudah kalian lakukan tadi. Karena semua sudah mencoba, ada hal-hal yang masih meragukan? Ya, oke. Itu Bu, buat mengukur tinggi fundusnya dari yang terdekat dengan sipudiosnya itu gimana Bu ya? Agak susah tahunya berapa, setengah jari, 2 jari itu. Oh, oke. Berarti yang lepot 1 ya? Ya. Pemeriksaan lepot 1. Yang lain ada lagi kesulitannya? Ya, mungkin ya. Baik. Tadi untuk lepot 1, jadi yang mana yang lebih dekat? Nah, kita setelah fiksasi, setelah tinggi fundus kita fiksasi, kan kita tengahkan dulu untuk lepot 1. Kita fiksasi dengan tangan kiri atau tangan kanan, nggak masalah. Tangan kiri misalnya. Kita fiksasi, kemudian kita lihat. Tangan kita ini dekat ke prosesus skipoid, di sini, ya, ke pusat, atau ke simfisis. Tangan kita dekat yang mana, yang tadi memfiksasi itu? Nah, kalau dekat dengan pusat, berarti kita akan mengukur dari pusat. Kalau dekatnya tangan kita yang memfiksasi ini dekat dengan prosesus skipoid, berarti kita mengukur ke prosesus skipoid. Sudah paham maksudnya? Udah ya? Berarti kita lihat dulu nih, tangannya fiksasi dulu, tangan kita ini dekat kemana? Prosesus skipoid kah atau pusat kah? Atau simfisis malahan? Nah, dekatnya kemana kita ukur? Dengan tangan yang lain. Misalnya tangan kiri memfiksasi, berarti tangan kanan yang melakukan pengukuran. Sudah jelas? Sudah. Oke. Ya. Ada yang lain? Sudah ya? Oke, baik. Tadi dari hasil belajar kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa pemeriksaan pengumpulan data objektif pada ibu itu meliputi data apa saja? Objektif. Tanda vital, antropometri, pemeriksaan umum dan pemeriksaan kebidanan serta pemeriksaan penunjang. Ya, itu semua dilakukan berdasarkan tadi hasil wawancara, ya. Hasil wawancara. Sudahkah pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya ataukah umur kehamilan berapa sekarang? Itu sangat menentukan. Apakah nanti kita akan melakukan pengukuran tinggi fundus, apakah kita perlu melakukan pemeriksaan DJJ, itu berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Oke, jelas ya? Oke. Nah, kayaknya sudah muka-muka lapar nih. Ya. Muka-muka lapar. Baik. Jadi untuk saat ini kita cukupkan perkuliahan hari ini. Pada sesi ini kemudian kita akan istirahat dulu sebentar, kemudian baru sesi sore kita akan lanjutkan kembali pada pukul 2. Ya. Kita lakukan pada pukul 2 untuk melakukan langkah manajemen kebidanan selanjutnya berdasarkan tadi data yang sudah kita kumpulkan dari wawancara dan juga pemeriksaan fisik, pengumpulan data objektif yang tadi. Begitu ya? Ya, baik. Terima kasih. Selamat beristirahat. Nanti pada sesi kedua kita akan bertemu lagi. Selamat siang.